Sukarno uses the United Nations to protest about Western intervention in his region. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam semangat dan bahagia untuk kita semuanya. Sahabat Sekolah Dasar, kembali kita berjumpa dalam program acara Ngopi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan tema yang menarik untuk diobrolkan, yaitu tentang pahlawanku. Tema yang kita ambil dalam pertemuan ngopi kali ini adalah pahlawanku, idolaku. Bersama saya, Iner Hamawati dan adik-adik tercinta, sahabat sekolah dasar pilihan yang sudah hadir di sini. Halo adik-adik semua. Halo semuanya. Ya, Iya, di sini ada 6 adik-adik yang sudah hadir di sini, keren-keren ya. Nah, di sini ada Alfa Rizky, ada Rais, ada Zikri, ada Panji, ada Shiva, dan ada Alfredi. Nah, tapi di sini Kak Inep belum tahu nih nama lengkap dan identitas lain dari adik-adik semua ya. Nah, kalau gitu di sini Kak Inep ingin adik-adik semua memperkenalkan diri. Ya, nama lengkapnya siapa, kemudian nama panggilannya mungkin ada yang lain, siapa, kemudian nama apa, dari sekolah mana dan kelas berapa. Oke, jadi nanti masing-masing satu persatu memperkenalkan diri dengan semangat identitas diri kalian ya, adik-adik ya. Oke? Siap? Oke. Biar nggak tabrakan satu persatu ya. Nomor 1 dulu deh kalau gitu. Kita mulai dengan Alfa Rizky, kemudian nanti dilanjut dengan Rais, dengan Azikri, dengan Panji, dengan Siva, dan terakhir dengan Alfredi. Oke, siap. Lanjut, kita berkenalan, sahabat sekolah dasar, dengan Alfa Rizky. Silakan Alfa Rizky. Hai sobat sekolah dasar, Sampurasun. Alfa punya pantun nih. Berjalan kaki membeli sofa, pulangnya beli es dung-dung. Saya Alfa Rizky, biasa dipanggil Alfa. Kelas 3, SDN 037 Sabang, Bandung. Terima kasih. Sama-sama. Wah, keren banget nih pantunnya. Jadi kayaknya juga pengen pantun. Nanti deh ya. Oke, lanjut dengan Rais. Silakan Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rais Arfa Kinanzul Hanif. Biasa dipanggil Rais atau Arfa. Saya siswa kelas 4 di SDIT Alia. Oke, SDIT Alia mana? Kota Bogor. Oh iya, jangan ketinggalan itu Kota Bogor ya. Oke Rais, terima kasih dari SDIT Alia Kota Bogor ya. Lanjut sekarang dengan Azikri, silakan Azikri. Assalamualaikum, halo selamat siang. Nama saya Muhammad Azikri Yusuf, yang biasanya dipanggil Zikri. Saya kelas 4 SD dari SD Islam Amalina yang berada di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Oke, terima kasih Zikri. Ya, panggilannya Zikri ya ternyata ya. Baik. Selanjutnya dengan Panji, silakan Panji. Assalamualaikum, salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Panji Cayapata Silatri, disingkat menjadi Pancasila. Nama panggilan saya Adri. Saya kelas 3 dari SD Negeri 1 Wonogiri.
Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Sama-sama, keren banget Pancasila. Ya, sip, 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 Pak. Ini orang Indonesia sejati ini. Baik. Selanjutnya dengan Siva, silakan Siva. Halo semuanya, kenalin nama saya Syifa Syarida, biasanya saya dipanggil Echa. Saya bersekolah di SD SIT Alia Tanjung Gading dan saya menduduki bangku kelas 6 SD. Asal saya dari Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Echa. Kan panggilannya Echa loh adik-adik ya, tidak manggil Siva tapi panggilannya Echa ya. Iya. Ngomong-ngomong, Echa, ngomong-ngomong kita berdua, cewek berdua nih, Kak Irna baru sadar loh, ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita sama saja, oke? Ya, baik. Terakhir, yang keenam ada Alfredi. Silakan Alfredi. Halo semuanya, nama saya Alfredi Nathan Pardede, biasa dipanggil Nathan. Saya bersekolah di SD Santa Maria Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Wah, keren banget ini. Terima kasih adik-adik semua. Dan yang nomor 1 dulu deh, seperti yang tadi ya kita ngurut ya, supaya semua dapat terwakili gitu ya. Nah, di sini kita mulai dengan Alfa Rizky. Coba Alfa Rizky, kayaknya pengen tahu nih ya Alfa Rizky, siapa sih pahlawan yang Alfa Rizky kenal atau yang sangat disukai, terus kenapa dengan suka dengan pahlawan itu gitu loh, pahlawan itu dari mana dan lain sebagainya deh, pokoknya silakan coba Alfa Rizky, menurut Alfa Rizky bagaimana? Alfa sangat suka sama pahlawan. Salah satu yang Alfa suka adalah Oto Iskandar Dinata. Karena beliau adalah salah satu tokoh nasional yang aslinya adalah seorang guru. Namun, beliau juga aktif berorganisasi. Selama berorganisasi itulah, beliau terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mentang-mentang orang Bandung ini. Ya, Alfa Rizky ya, seperti itu. Baik kok. Beliau Alfa Rizky suka dengan Oto Iskandar Dinata karena beliau ini sangat berjasa dan juga sangat aktif di organisasi. Dengan keaktifan tersebut kemudian juga dapat mempengaruhi lingkungannya untuk kemudian memerdekakan Indonesia, membebaskan Indonesia dari cengkeraman pihak-pihak lain yang akan menggerogoti Indonesia. Begitu ya, Alfa Rizky ya? Iya, benar. Benar. Oke, ya. Nah, di sini karena Alfa Rizky suka Oto Iskandar Dinata yang juga tadi disebutkan aktif di organisasi. Kalau gitu berarti juga Alfa Rizky juga harus aktif nih di organisasi ya. Iya, aktif nggak? Dong. Ikut apa? Ikut organisasi apa? Ikut taekwondo. Yes, keren, jagoan. Aduh, takut deh Kak Ina. Ikut apa lagi? Ikut pramuka. Aduh, siap. Ya, keren. Ya, artinya kita sebagai generasi penerus bangsa itu juga harus melanjutkan perjuangan para pahlawan kita dengan berbagai cara. Ya, tadi Alfa Rizky melalui keaktifannya ikut di taekwondo, di pramuka, yang kita sangat tahu itu kan banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam aktivitas-aktivitas tersebut yang nanti mungkin senantiasanya akan bisa membawa dampak positif juga buat diri sendiri minimal dan juga mudah-mudahan untuk lingkungan. Oke. Baik, selanjutnya dengan siapa nih? Dengan Rais. Coba Rais dengan pertanyaan yang sama. Silakan coba menurut Rais bagaimana? Siapa? Pahlawan kesukaan saya itu Jenderal Sudirman. Wow. Karena beliau adalah patriot yang cinta tanah air Indonesia. Rela berjuang bergerilya keluar masuk hutan dan memimpin perlawanan bersenjata terhadap penjajah meskipun
dalam keadaan sakit keras. Hmm. Dengan perlawanan bersenjata yang beliau lakukan, disertai upaya diplomasi, bangsa Indonesia diakui kedaulatannya oleh dunia. Beliau, Jenderal Sudirman, juga adalah orang yang soleh dan taat beragama, pemimpin yang karismatik dan dihormati karena memiliki tekad yang kuat untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Rais. Aduh, Kak Ina terharu banget sih mendengar penjelasan dari Rais. Keren banget. Aduh, Sudirman ya. Baik, itu yang menjadi figur contoh yang diteladani ya, yang disukai oleh Rais. Memang sangat betul sekali, dan semoga tentunya apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita itu dapat menginspirasi adik-adik semua dan juga kita semua ya. Iya. Baik, sip. Pokoknya kita harus semangat, harus siap ya demi negara kita, tanah air tercinta kita. Oke, lanjut dengan siapa? Dengan Azikri. Silakan Azikri, siapa pahlawan yang disukai dan kenapa suka pahlawan tersebut? Silakan. Pahlawan nasional kesukaanku itu Bung Hatta. Karena Bung Hatta itu adalah salah satu proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selain itu, kepribadiannya itu menjadi teladan bagi pemimpin bangsa. Tuh. Begitu Kak. Oke. Ya, sudah. Kepribadiannya menjadi teladan bagi bangsa Indonesia. Keren sekali. Aduh, itu kata-kata yang sangat dalam sekali nih Zikri. Keren banget. Terima kasih Kak Ina. Sama-sama Zikri. Iya, wah hebat sekali ya. Semoga betul ya kepemimpinan para pahlawan kita ini dapat memberikan teladan ya, teladan yang bisa dicontoh sebagai figur yang dicontoh untuk kita semua, karena mereka rela berkorban, berjuang untuk tanah air kita. Demikian pun kita ya, mudah-mudahan. Oke, selanjutnya dengan Panji. Silakan Panji. Oke. Pahlawan idola saya adalah Bung Karno. Bung Karno itu adalah seorang orator yang sangat hebat. Bung Karno itu pemberani. Bung Karno tidak membeda-bedakan rakyatnya. Bung Karno tidak takut digertak, walaupun harus dipenjara. Karena Bung Karno tidak membeda-bedakan rakyatnya, Bung Karno dicintai rakyatnya hingga kini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, Bung Karno ya sebagai orator yang handal ya, yang memang kita sudah sangat tahu sebagai salah satu proklamator kita. Ya, seperti itu, dan juga betul. Saya kayaknya sih ini ya keren banget nih adik-adik semua nih, makanya nggak salah deh Kak Ina milih adik-adik untuk diajak ngobrol dalam acara kita, ngopi, ngobrol pintar bareng sahabat sekolah dasar. Ya, selanjutnya yang kelima ada Siva. Silakan Siva. Silakan, siapa pahlawan yang disukai sama Siva? Hai, jadi nama pahlawan nasional yang saya idolakan dan favoritkan adalah Raden Ajeng Kartini. Saya mengidolakan Raden Ajeng Kartini karena dia bisa mempertahankan emansipasi wanita. Nggak itu juga, sikapnya juga bisa kita teladani sebagai perempuan dengan cara rajin belajar. Iya. Baik. Terima kasih Siva. Eca, panggilan Eca. Lupa Kak Ina ya. Ya, terima kasih Eca atau Siva ya. Di sini suka dengan Raden Ajeng Kartini ya. Bukan karena semata sama-sama perempuan ya, tapi karena juga beliau adalah pejuang yang memang untuk memperjuangkan hak-hak wanita sama dengan yang lainnya, bisa belajar dan yang lain sebagainya ya. Semoga kita nih khususnya nih Eca nih yang berada pada pertemuan ngopi di sini dan juga tentunya para perempuan yang lainnya bisa
sama-sama turut memperjuangkan demi bangsa kita ya. Oke, terima kasih Siva. Silakan Alfredi. Pahlawan yang saya paling suka adalah Bung Tomo yang dikenal dengan aksi heroiknya yang berani membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam melawan kembali tentara Belanda. Dalam pertempuran 10 November yang sekarang diperingati 10 November sebagai Hari Pahlawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Alfredi Nathan, panggilannya Nathan ya. Baik, suka dengan Bung Tomo ya, karena kan kegigihan beliau memperjuangkan waktu itu di Surabaya ya, sehingga bisa memerdekakan negara kita. Baik, terima kasih adik-adik semua. Masing-masing adik sudah mengungkapkan pendapatnya, idenya, pikirannya terhadap pahlawan-pahlawan nasional kita. Ya, ada banyak ya tentunya. Dari Sabang sampai Merauke dengan kekhasannya masing-masing, dengan argumentasi masing-masing, betul sekali. Intinya, mari kita jadi menyemangati semangat kita juga untuk terus meneruskan perjuangan mereka pada saat sekarang ini, sesuai dengan zamannya tentunya. Ya, ketika mereka zaman dulu memperjuangkan kemerdekaan negara kita, mereka berjuang dengan caranya seperti itu. Kita sudah sama-sama tahu nih, ada ya tentunya kan, ada yang dengan lebih banyak ke fisik ya, karena kan pada saat itu lebih langsung berhubungan dengan para penjajah. Nah, pada saat ini tentunya kita juga harus meneruskan perjuangan-perjuangan, pengorbanan-pengorbanan para pahlawan mereka, gitu kan. Kita tidak ingin hanya menikmati sambil gigit jari, tapi juga kita ingin mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang bermakna, yang nanti tentunya akan bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk bangsa kita. Itu yang penting adik-adik, sahabat sekolah dasar. Nah, di sini pada ngobrol kita selanjutnya, Kak Ina ingin sangat tahu tentang apa selanjutnya yang adik-adik ketahui tentang pahlawan masa kini. Ya, flashback lagi, tadi kita sudah berbicara tentang pahlawan masa dulu. Nah, sekarang pada masa kini, apakah pahlawan itu hanya memang untuk pahlawan masa lalu saja, ataukah memang juga sekarang pun bisa juga seseorang dapat dikatakan pahlawan gitu. Apa sih yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan itu apa sih sebenarnya? Gitu ya, itu pertama. Pahlawan itu apa? Arti pahlawan menurut adik-adik, sahabat sekolah dasar ini sendiri apa sih sebenarnya? Kemudian kalau misalkan memang itu dapat diartikan pahlawan, kalau begitu siapa pahlawan yang adik-adik anggap yang memang bisa dianggap sebagai pahlawan masa kini? Ya, seperti itu. Ya, coba sekarang Kak Ino ingin menyapa lagi yang nomor satu lagi dengan Alfa Rizky lagi ya, coba. Jadi apa sih arti pahlawan menurut Alfa Rizky? Kemudian siapa pahlawan yang ada di sekitar Alfa Rizky yang mungkin memang dianggap sebagai pahlawan yang memang berjasa buat Alfa Rizky minimal gitu kan, seperti itu. Ayo silakan Alfa Rizky, gimana? Bagi Alfa, pahlawan adalah orang yang berjasa, memberi kebaikan bagi lingkungan sekitarnya, dan rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Biasanya, mereka memiliki sikap yang bisa diteladani dan menginspirasi orang lain. Ada banyak sekali pahlawan di sekitarku. Salah satunya adalah guru. Alfa sangat mengagumi bapak dan ibu guru karena mereka mengajarkan banyak hal baru. Mereka juga mengajarkan tentang kejujuran, kedisiplinan, etika, dan sopan santun. Oke, mantap Alfa ya. Jadi menurut Alfa, pahlawan itu adalah seseorang yang berjasa, ya, berjasa untuk minimal untuk diri sendiri Alfa ya, untuk Alfa dan juga tentunya untuk lingkungannya. Salah satunya ternyata guru. Aduh, terima kasih Bapak Ibu guru sudah memberikan inspirasi kepada Alfa dan juga tentu
untuk semua sahabat sekolah dasar ya. Karena kalau tanpa guru, kalau nggak ada guru, nggak ada yang namanya peserta didik, nggak ada yang namanya murid, siswa ya seperti itu. Ya, jadi memang betul itu juga sangat wah sangatnya banyak nih pantas untuk dijadikan sebagai pahlawan ya seperti itu. Terima kasih Alfa. Lanjut dengan lanjut dengan Rais. Silakan Rais. Menurut Rais pahlawan itu apa sih? Dan kalau misalnya sekarang siapa yang memang dianggap oleh Rais itu sebagai pahlawan? Ya. Oke, silakan. Pahlawan adalah orang yang rela berkorban dan berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Pahlawan yang ada di sekitar saya adalah ayah dan ibu karena telah berjasa memberikan kasih sayang, pengajaran, perlindungan, memelihara, dan mendidik. Ibu dan bapak guru karena memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran jarak jauh saat ini. Para pejuang kesehatan, yaitu dokter dan perawat yang telah berjuang merawat pasien saat pandemi seperti ini. Terima kasih. Sama-sama. Wah, keren banget nih Rais. Pahlawan itu menurut Rais adalah seorang yang rela berkorban gitu ya, berjuang gitu ya. Menurut Rais, pahlawan saat ini Bapak Ibu, orang tua ya, dan juga ternyata menurut Rais ada tambahan lagi nih, yaitu pejuang kesehatan. Pejuang kesehatan banyak nih kan, ada dokter, ada suster, ada yang lainnya kan, tenaga-tenaga medis seperti itu, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Wah, mereka sangat-sangat berjasa sekali. Betul, mereka juga dapat dikatakan sebagai pahlawan ya. Oke, siap. Terima kasih Rais atas pendapatnya. Selanjutnya dengan Azikri. Silakan Azikri. Siapa pahlawan menurut Azikri dan apa sih arti pahlawan? Ya. Pahlawan itu adalah orang yang berjasa dan berjuang membantu kita tanpa pamrih. Oke, menurut Azikri siapa pahlawannya? Pahlawan di sekitarku sih banyak. Pahlawan utamaku itu ada bunda sama ayah yang mendedikasikan dirinya untuk mengajarku, untuk mendidikku dengan tulus. Terus ada juga bapak ibu guru yang mendedikasikan dirinya untuk mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Dan ada juga dokter yang mendedikasikan dirinya untuk merawat orang-orang yang sakit. Udah iya. Ya, Bu. Makasih ya Kak Ida. Terima kasih ya Zikri. Ya betul sekali. Tadi ada tambahan sedikit nih katanya menurut Azikri arti pahlawan juga dia berjuang berkorban tanpa pamrih. Wah, kata-kata itu ya berarti kan tulus seperti itu ya. Artinya betul ya Zikri ya, tulus berkorban, mendedikasikan tenaganya, waktunya, pikirannya, apanya akan untuk kemajuan lingkungannya ya seperti itu. Ternyata banyak nih menurut Azikri, ada ayah bunda, ada orang ada guru, ada tenaga medis juga gitu ya. Betul. Baik. Lanjut dengan Panji, silakan Panji. Apa arti pahlawan menurut Panji dan siapa sih pahlawan saat ini yang ada di sekitar Panji? Oke. Pahlawan itu adalah orang yang membantu orang lain saat dalam kesusahan tanpa mengharap imbalan. Pahlawan adalah orang yang rela berkorban untuk orang lain. Pahlawan di sekitarku adalah para tenaga kesehatan, contohnya dokter, bidan, dan perawat. Mereka tidak gampang menyerah di tengah pandemi ini. Mereka terus berjalan untuk mengobati orang yang terkena COVID-19. Mereka, walaupun memiliki resiko tinggi, mereka
tetap mau mengobati dan merawat orang yang terkena corona. Oke, baik, terima kasih. Ya, ada tambahan lagi nih, kata Panji, pahlawan itu adalah seseorang yang juga siap membantu lingkungannya dengan ikhlas tanpa pamrih ya. Oke, aduh keren banget ya. Dan juga banyak di antaranya yang termasuk ke kategori pahlawan menurut Panji, di antaranya adalah tenaga medis juga. Apalagi sekarang pada saat pandemi, mereka sangat berjasa ya, tenaganya, waktunya, ilmunya, semuanya dicurahkan untuk melawan pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya adik-adik ya, supaya kita juga bisa supaya kita juga bisa kembali ke aktivitas normal, kita bisa sekolah dengan leluasa, kita bisa bersilaturahmi dengan leluasa dengan lingkungan kita, dengan sekitar kita, seperti itu. Semoga semua kita dalam keadaan sehat terus, sembuh. Daya tahan tubuh kita harus kuat, ya. Tetap semangat. Salah satu yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah kita tetap semangat, kita sehat, kita bahagia, ya. Oke, siap. Selanjutnya masih ada Echa. Silakan Echa. Jadi sama seperti pendapat orang lain, menurut saya pahlawan juga adalah satu orang yang berjasa menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan juga tanpa pamrih. Salah satu pahlawan yang ada di lingkungan saya itu adalah orang tua saya. Mereka rela mendidik saya, mengajarkan yang baik kepada saya sampai saya tumbuh seperti ini. Juga seperti yang mereka bilang tadi, petugas kesehatan juga adalah salah satu pahlawan yang menolong nyawa manusia sekarang. Sekarang kan banyak COVID, virus COVID. Jadi petugas kesehatan menolong mereka untuk sembuh dari virus COVID-19 dan itu juga disebut sebagai pahlawan di sekitar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Echa. Ya, betul ya, ternyata senada ya, sependapat dengan teman-teman yang lain juga. Betul sekali bahwa memang yang namanya pahlawan itu yang memang berjasa, memberikan kontribusinya secara tulus, ikhlas, tanpa pamrih seperti itu ya. Dan ternyata banyak juga yang dapat disebut sebagai pahlawan pada saat sekarang ini ya. Baik, yang terakhir yaitu dengan Alfredi Nathan. Silakan Alfredi Nathan. Menurut saya sependapat sama dengan teman-teman yang lain. Arti pahlawan bagi saya adalah sosok yang berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan, serta rela berkorban demi banyak orang. Pahlawan yang ada di sekitar saya adalah orang tua, ayah dan ibu, dokter dan polisi. Ibu sudah melahirkan dan merawat kita. Ayah mencari nafkah untuk keluarga. Ibu guru adalah memberikan ilmu dan memberikan kecerdasan untuk masa depan kita. Dan petugas kesehatan atau dokter, dia memperjuangkan bumi ini supaya pulih seperti semula. Dan polisi adalah dia menjaga ketertiban lalu lintas dan menangkap kejahatan. Terima kasih. Terima kasih, ya Alfredi Nathan. Itu apa? Ya, masing-masing tadi sudah menyampaikan betul sekali, adalah pahlawan adalah seseorang yang berjasa secara sukarela tanpa pamrih, memberikan kontribusinya, memberikan semua yang dimilikinya untuk rela berkorban juga untuk kemajuan lingkungannya dan sebagainya. Dan contoh-contohnya pun pahlawan yang dapat dikatakan sebagai pahlawan pada saat ini ada banyak juga nih, tadi menurut adik-adik semua itu kan. Yang pasti orang tua, kemudian juga Bapak Ibu guru, ada tenaga kesehatan, ada juga kepolisian tadi ditambahkan oleh Nathan, kemudian juga ada pihak-pihak lain yang sebenarnya masih sangat banyak sekali. Betul sekali, Kak ini sangat setuju semua yang sudah disampaikan oleh adik-adik semua, sahabat sekolah dasar terkait dengan apa itu pahlawan dan siapa pahlawan yang memang dianggap pahlawan untuk saat ini. Betul sekali. Ya.
Baik, terima kasih sekali lagi adik-adik, sahabat sekolah dasar, atas semua yang sudah disampaikan kepada kita semua dalam acara ngopi, ngobrol pintar bareng sahabat sekolah dasar. Dan tentunya adik-adik semua, sebagaimana yang tadi kita sudah bicarakan tentang pahlawan, itu mereka, itu orang lain ya. Pada zaman dulu, pada saat penjajahan ada pahlawan-pahlawan yang tadi sudah disebutkan oleh adik-adik semua. Ada Soekarno, ada Bung Tomo, ada Bung Hatta, ada siapa lagi? Ada Sudirman tadi, ada siapa lagi tadi? Semuanya itu zaman dulu ya. Kemudian juga tadi adik-adik sudah menyebutkan pahlawan-pahlawan yang masa kini yang ada di sekitar adik-adik semua, yang ada di sekitar lingkungan kita, yaitu ada orang tua, ada guru, ada tenaga medis, ada tenaga petugas kebersihan, ketertiban mungkin ya, di antaranya polisi dan lain sebagainya. Nah, di sini Kak Eda ingin tentunya kita bisa menjadi pahlawan juga. Kan itu mereka. Sekarang ke diri sendiri deh, ya. Kak Eda ingin tentunya kita semua menjadi pahlawan. Kak Eda yakin Alfredi, Panji, Echa, Azikri, Alfariski, Rai, semua itu bisa menjadi pahlawan. Ya, karena kan tadi sudah disampaikan nih arti pahlawan itu apa, yaitu seseorang yang rela berkorban, kemudian tanpa pamrih, membantu orang lain, ya, berjasa untuk orang lain, membantu sesamanya. Kemudian apalagi tadi kan kriteria-kriterianya banyak. Kalau gitu kayaknya kita juga bisa dong menjadi pahlawan gitu ya. Kita tidak hanya menunggu orang lain menjadi pahlawan, tapi juga kita bisa menjadi pahlawan. Karena kan tuh secara arti kategorinya itu mudah-mudahan juga bisa kita lakukan ya. Nah, mari kita menjadi pahlawan untuk minimal untuk kita sendiri. Ya, minimal untuk diri kita sendiri dengan cara apa? Nah, ini dia dengan cara apa? Tentunya sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, kalau saat ini adik-adik semua sahabat sekolah dasar adalah sebagai siswa, sebagai siswi, sebagai peserta didik, tentunya kan apa tugasnya? Yaitu belajar. Kemudian kan tentunya kan adik-adik juga kan di sini sebagai anak, apa tugasnya gitu kan, tentunya kan membantu membahagiakan orang tua. Itu akan menjadi pahlawan gitu kan. Karena kan yang namanya pahlawan itu tentu tidak harus menjajah. Karena yang namanya pahlawan itu kan tentu tidak harus memanggul bambu runcing, tidak harus mempunyai pistol gitu ya, tidak harus mempunyai ketapel gitu kan. Itu zaman dulu. Iya, tidak harus mempunyai bom gitu kan, tidak harus ya. Karena kan yang dapat dikatakan pahlawan itu juga bisa jadi tanpa kelihatan gitu ya, setidaknya minimal gitu ya, menghilangkan rasa malas, ya, menyemangati kita untuk belajar, patuh pada orang tua, kemudian mentaati semua anjuran perintah Bapak Ibu guru, membahagiakan orang tua, membantu orang tua, apalagi orang tua. Iya, betul. Nah, itu semua juga bisa dikatakan sebagai kategori pahlawan yang diberikan guru atau orang tua. Iya, apalagi coba? Menjaga. Tidak membangkang perintah orang tua. Iya, apalagi? Tidak berbohong. Tidak berbohong, keren. Belajar dengan aktif walaupun dalam keadaan pandemi. Yes, hebat. Apalagi? Memberi hewan yang kelaparan makan. Yes, keren. Iya, betul. Itu juga gitu ya. Ya, pokoknya banyak cara. Selalu semangat belajar saat belajar online. Iya, betul. Kalau misalkan lagi ke rumah tetangga atau ke pasar mungkin misalnya
Kira-kira Pakai protokol kesehatan yang ketat saat keluar rumah. yes, keren itu pasti. Ya, Menjaga kebersihan lingkungan. iya, betul. Dengan membuang Sopan sampah santun di rumah pada tetangga. tempatnya. Rajin Apalagi? belajar. Mengajak orang lain untuk mematuhi protokol kesehatan. Sip. Iya, Raih apalagi? cita-cita yang tinggi untuk memajukan Indonesia. Hebat. Apalagi? Saat bertamu ke rumah tetangga harus bersikap sopan santun. Nah, betul. Apalagi? Rajin beribadah. Menghormati guru. Keren. Nah, itu dia, betul. Saat beragama. Aduh, masih banyak sebenarnya, adik-adik Orang ya. lain yang membutuhkan. Iya, betul. Ketemu orang ucapkan salam. Iya, hebat. Betul. Menyingkirkan Kaina- duri di jalan. Yos, keren. Betul-betul kan, sehingga tidak membahayakan orang lain. Betul. Hebat. Terima kasih adik-adik, sahabat sekolah dasar di sini sudah menyampaikan pendapatnya. Betul sekali. Semua yang baru saja disampaikan oleh adik-adik terkait dengan apa yang dapat dilakukan oleh diri kita sehingga menjadi pahlawan ya, minimal untuk diri kita dan juga mudah-mudahan buat orang lain, itulah yang dapat dilakukan. Betul sekali. Jadi sebenarnya banyak cara, banyak langkah yang bisa dilakukan oleh adik-adik semua sahabat sekolah dasar untuk menjadi pahlawan saat ini. Pahlawan masa kini. Banyak caranya ya seperti itu. Jadi mari kita menjadi pahlawan minimal untuk diri kita sendiri dan semoga mudah-mudahan untuk lingkungan kita sehingga menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang dapat menjadikan Indonesia tumbuh, Indonesia maju. Seperti itu ya. Baik, terima kasih adik-adik semua. Nah, ini keren banget nih obrolan kita pada pertemuan saat ini pada acara ngobrol pintar bareng sahabat sekolah dasar dengan kita mengangkat tema pahlawanku idolaku. Ya, baik di sini sekali lagi Kak Ine terima kasih mengucapkan kepada adik-adik semua yang sudah berkontribusi ya. Semuanya tetap semangat, tetap sehat, menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pahlawan-pahlawan negara kita tercinta saat ini, sehingga nanti kita pada saatnya besar, ada saatnya besar nanti menjadi pahlawan-pahlawan yang sesungguhnya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum juga semua. Waalaikumsalam. Oke. Ayo, Kak. Baik.